Finity proudly present Parenting's Podcast. Hello, Finisher. Ketemu lagi dengan saya, Bem. Nah, episode kali ini saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Kita tetap akan ngomongin teknologi, kita akan ngomongin tentang bagaimana teknologi digital, ICT, memberikan manfaat kepada semua kalangan. Tapi kalau biasanya kita fokus kepada bagaimana teknologi atau ICT ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, kemudian manfaat-manfaat lain lah buat bisnis atau enterprise. Nah, sekarang saya pengen ngajak Finison sekalian untuk berbicara tetap tentang teknologi, tapi dari perspektif yang lain. Karena kita tahu lah ya, pandemi COVID-19 1,5 tahun atau bahkan mungkin hampir 2 tahun ini ya, ini telah mengubah banyak sekali cara hidup kita yang biasanya mungkin semuanya kita lakukan fisikal. Nah, ketika pandemi ini kan banyak sekali mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang sangat digital, memanfaatkan teknologi. Kita belanja pakai teknologi digital, kita periksa kesehatan pakai e-health yang sekarang sudah mulai membudaya. Kemudian banyak sekali termasuk belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, di WhatsApp grup saya gitu untuk orang tua murid gitu ya, banyak sekali cerita-cerita yang menarik kalau kita bicara masalah bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita. Anak-anak kita mau tidak mau harus belajar beradaptasi dengan menggunakan platform-platform teknologi digital. Kemudian orang tua pun seperti kita juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan platform-platform tersebut. Banyak sekali platform digital yang menjadi budaya baru kita. Tapi berbicara tentang bagaimana dampak manfaat dari teknologi ini kepada kehidupan kita sehari-hari, ternyata tidak hanya memuat cerita-cerita indah, cerita-cerita positif saja. Banyak sekali, terutama di WhatsApp group ya, kemudian di Facebook kita, banyak sekali yang kemudian kita sebagai orang tua sering mengeluhkan, aduh anak gue ya, ini zamannya sekarang malah tidak belajar, mereka malah main game gitu. Artinya game barangkali bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang harus kita hindari juga, tetapi faktanya memang banyak sekali anak-anak yang akhirnya lupa belajar, mereka memegang gadget mereka, seolah-olah belajar, tapi faktanya ketika kita tengok mereka malah asik main game. Dan hal-hal seperti itulah yang menjadikan kita bercerita banyak tentang fenomena penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di beberapa kesempatan kita juga banyak membaca tentang studi-studi yang mengatakan bahwa di masa depan nih semua serba digital, semua serba menggunakan teknologi. Dan konon kabarnya di tahun 2030 ke atas kebutuhan terhadap talenta atau SDM yang piawai, mumpuni di bidang teknologi digital ini semakin meningkat. Ada yang mengatakan kebutuhannya itu bahkan sampai 110 juta di 2030 itu untuk Indonesia saja. Ada yang mengatakan banyak 9 juta. Bervariasi, tetapi intinya bahwa generasi mendatang, anak-anak kita apapun profesinya, mereka dituntut untuk menguasai teknologi digital yang akan berpengaruh di bidangnya nanti masing-masing. Nah, biar kita itu tidak salah menganalisis karena kita bukan pakarnya, seperti yang saya bilang bahwa episode kali ini berbeda. Saya sudah kehadiran seorang narasumber pakar yang akan mengajak kita berdiskusi nih, sharing insight-nya. Beliau ini saya kenal sebagai pakar psikologi anak dan keluarga, tapi apakah itu tepat nanti kita tanyakan aja ke beliaunya. Ini sudah ada bersama saya, kita zoom-zooman kali ini karena kebetulan beliau, saya sudah mengenal beliau lama, sahabat saya, dan saya sering mendapatkan ilmu yang banyak banget dari beliau ini. Dan apa salahnya jika episode kali ini saya mengajak Finison sekalian juga belajar banyak dari beliau ini. Siapa beliau? Beliau adalah Mbak Ana Surti
Aryani atau yang saya sering panggil Mbak Nina. Hai Mbak Nina, apa kabar? Halo Mas Dem, kabar baik dari sini. Gimana Mas Dem kabarnya? Ya, baik nih, masih di rumah aja, masih working from home, tapi sesekali keluar-keluar, tapi ya tetaplah Hmm, kita prokes ya Mbak. betul banget, harus begitu ya. Ya, apalagi sekarang PPKM sudah turun, tapi saya boleh sarani ke Vinison. Vinison adalah pemirsa kita Mbak, untuk tetap patuh Yes. terhadap protokol kesehatan ya, walaupun PPKM sudah diturunkan ya levelnya. Ya, Tetap ya. hati-hati. Bukan begitu Mbak Betul, Nina? setuju. Betul, setuju banget. Mbak Nin, Yes. ini loh, eh, memang biasanya di channel kita ini kita ngobrolin tentang ICT atau TIK untuk kepentingan enterprise, bagaimana dampaknya meningkatkan produktivitas, efisiensi sebuah bisnis. Tapi sebenarnya kan teknologi digital atau teknologi apapun yang sekarang ini ada itu kan dampaknya luas ya Pak ya. Walaupun itu mempengaruhi sebuah bisnis, tapi layanan pun kita nikmati sehingga apapun dampaknya juga kepada masing-masing individu. Nah, terkait dengan pandemi ini Mbak, terkait dengan pandemi ini kan banyak sekali perubahan-perubahan. Anak-anak kita jadi sekolah di rumah, kita juga bekerja di rumah menggunakan platform ya. Kemudian anak-anak jadi, terutama anak-anak nih ya, menggunakan gadget lebih lama gitu, lebih lama. Banyak keluarga yang bahkan tidak bisa memanage hal-hal yang seharusnya dikelola dengan baik. Misalkan anak-anak jadi akhirnya menggunakan gadget itu bukan buat belajar, tetapi buat main game misalkan. Game mungkin bukan sesuatu yang buruk ya, gitu. Apalagi sekarang ada e-sport. Tapi apa ya, kontrolnya tuh susah gitu. Jadi di WhatsApp grup orang tua nih, wali kelas nih, ini topiknya itu selalu melulu banyak sekali tentang ini gimana sih anak kita kok jadi nge-game melulu gitu, tidak belajar gitu. Nah, kita ini mau nanya-nanya seputar itu Mbak, pertanyaan pertama Mbak. Jadi fenomenanya ini banyak keluarga yang tidak bisa memanage, dan menurut Mbak Nina bagaimana sih kita sebagai orang tua menyikapi hal-hal ini? Oke. Oke, baik Mas Bem. Ini saya kayaknya harus menyapa dulu ya. Jadi ya teman-teman sekalian ya, Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waalaikumsalam. sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu ya. Jadi saya juga memperkenalkan diri dulu. Jadi nama lengkap saya Ana Surti Aryani. Tapi saya dipanggilnya biasanya Nina gitu ya, seperti Mas Bem Ya. tadi sampaikan. Gitu. Jadi Nama memang nama beken ya. gitu. Jadi kalau sehari-harinya memang bekerjanya sebagai seorang psikolog klinis dengan peminatan utamanya memang di bidang anak dan keluarga gitu. Nah, jadi memang apa yang terjadi akhir-akhir ini nih memang beneran sih sesuai dengan apa yang tadi Mas Bem sudah cerita ya. Tuh. Nah, jadi bener banget nih Mas Bem. Ini kan memang kalau dalam kondisi pandemi ini kita tuh jadi punya kebutuhan lebih tinggi ya terhadap sosial media. Tapi mungkin kalau misal dibilang nggak boleh menggunakan sosial media pada saat ini, agak pusing juga ya, karena Iya, bagaimanapun betul. kebutuhan pendidikan itu bagaimanapun tetap tinggi, kebutuhan untuk bersosialisasi itu juga tetap tinggi, kebutuhan bekerja juga pastinya tinggi gitu kan ya. Lalu kemudian bagaimana kita perlu mendapatkan dukungan gitu ya dari orang lain, itu antara lain juga bisa kita dapatkan gitu ya, kebutuhan tersebut lewat dunia digital gitu. Jadi kayaknya memang tidak mungkin nih kalau kita off sama sekali gitu ya dari dunia digital gitu ya. Terus terang saya nggak kebayang tuh kalau zaman-zaman nenek moyang kita yang waktu itu misalnya menghadapi pandemi influenza ya tanpa digital gitu ya, dan mungkin mereka juga pengetahuannya juga berbeda tentunya daripada kita. Kalau kita berada di zaman yang itu mungkin stresnya jauh lebih tinggi ya. Sekarang aja Ya. kita tetap stres ya walaupun seperti ini gitu. Nah, namun memang betul sekali ini menjadi sumber stres baru juga gitu ya. Apalagi banyak sekali orang tua yang juga khawatir sebetulnya dengan penggunaan gadget anak-anaknya. Tuh. Nah, tapi saya mau kasih kabar baik dulu nih, Mas Bem. Ya, jadi memang sebetulnya tuh ada batasan-batasan durasi gitu ya untuk penggunaan gadget gitu. Batasan durasinya itu
adalah kalau misalnya di bawah 18 bulan memang sebaiknya tidak menggunakan sama sekali. Terus kemudian antara 18 bulan ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya itu usia 1,5 sampai 2 tahun itu kalaupun dia menggunakan adalah sesuatu yang sifatnya interaktif. Jadi kayak misalnya ngobrol, telepon, bukan nonton. Ya kalau nonton itu kan dia cuma pasif saja gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya masih interaktif itu masih diperkenankan asalkan dengan pendampingan orang tua. Kemudian batasannya 2 sampai sekitar 6 tahun itu 1 jam dalam sehari dan 6 sampai sekitar 12 tahun itu 2 jam dalam sehari. Tapi itu adalah batasan penggunaan yang sifatnya rekreasional gitu. Jadi kalau penggunaannya adalah untuk edukasi, sebetulnya jauh lebih luas daripada itu gitu. Jadi kayak misalnya tadi, hah anak saya 7 tahun batasannya hanya 2 jam dalam sehari, gimana caranya sekolahnya aja 5 jam gitu misalnya ya. Nah Ya, oke. itu masih tetap bisa dilakukan gitu. 2 jamnya tadi itu adalah yang fungsinya rekreasional gitu ya. Terus kemudian kebutuhan edukasinya itu tetap bisa dilaksanakan. Nah supaya kebutuhan edukasi ini tidak kebutuhan edukasi yang akhirnya terpenuhi lewat gadget ini tidak menjadi masalah baru seperti misalnya masalah mata, obesitas ya atau masalah-masalah lainnya, maka memang ada kemudian batasan-batasan lain yang menurut saya sih akan lebih mudah ya untuk dipenuhi. Contohnya biasanya nih kita menyarankan kepada orang tua dan guru untuk mengikuti aturan dari dokter-dokter mata. Jadi dokter-dokter mata tuh punya aturan 20-20-20. Artinya setiap 20 menit kita perlu mengarahkan pandangan kita away gitu ya from our gadget gitu. Jadi bisa mengarahkan ke sesuatu yang lain yang jaraknya sekitar 20 kaki. Jadi sekitar 6 meter. Nah, terus selama 20 detik gitu. Jadi tadi 20 tuh ya 20 menit sekali arahkan pandangan ke jarak 6 meter ya 20 kaki selama sekitar 20 detik gitu. Udah abis itu boleh beraktivitas lagi dengan gadget gitu. Atau katakanlah pada anak-anak dalam 20 menit itu bukan hanya mengarahkan pandangannya ke sesuatu yang berjarak 6 meter, tapi juga misalnya dia stretching tubuh ya atau bergerak dan lain sebagainya. Itu akan lebih mengamankan buat mereka, juga mengamankan buat guru atau orang tuanya. Lalu kemudian yang juga menjadi batasan lain yang bisa mengamankan penggunaan gadget ini adalah kalau misalnya gini Mas Bem, kita memastikan bahwa yang dilihat itu memang benar-benar pelajarannya. Tuh ya, jadi kontennya itu benar ya, bukan tahu-tahu dia nonton film apa gitu ya, gitu ya, terus tahu-tahu habis itu ketakutan gitu ya misalnya. Tapi ya memang itu adalah apa yang mesti dia tonton untuk dia pelajari, gitu. Atau memang dia berinteraksi dengan teman-temannya gitu di kelas lewat si gadget itu gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu karena ada hubungan kan dengan anak lain, dengan orang lain gitu ya. Jadi itu pun masih dianggap bermanfaat. Tuh, nah terus kemudian ya jangan lupa kita juga tetap merawat diri kayak misalnya cukup tidur ya. Terus kemudian makannya anak-anaknya juga mesti diperhatikan gitu. Jadi jangan kemudian udahlah nonton atau berinteraksinya pakai gadget terus, makannya juga micin mulu Mas gitu ya. Jadi gitu. Kita tetap perlu memperhatikan bahwa ya harus ada nih makanan dengan asupan yang bergizi, ya tidurnya juga mesti cukup, gerak tubuhnya juga dalam keseharian juga mesti cukup, ada rutinitas waktu yang juga jelas ya untuk menjalani hari-hari. Begitu. Jadi selama itu bisa kita jaga bersama, sebetulnya sih masih relatif aman kok gitu ya untuk anak-anak ini bisa menggunakan gadget. Orang tua juga nggak perlu terlalu khawatir gitu dengan dampak-dampak negatifnya. Gitu. Iya, karena memang sekarang digital teknologi itu sebagai sebuah keniscayaan ya Mbak. Mau nggak mau ya memang itu dunia sekarang seperti itu. Gitu. Betul. Nah, tadi Mbak terkait dengan mungkin kita sebut mungkin bukan ini ya pemanfaatan yang kurang tepat lah gitu ya
kan ada anak-anak yang tadi ya kita ceritakan bahwa ternyata mereka tidak belajar. Ternyata mereka di kamar malah main game sendiri atau mereka melakukan sesuatu yang bukan seharusnya gitu. Jadi dia memanfaatkan teknologi bukan untuk yang seharusnya. Nah, kan ada anak-anak yang ngeyel nih, Pak ya. Susah diaturnya. Ini tips buat ibu-ibu, buat bapak-bapak atau orang tua ini seperti apa itu menghandle anak-anak kita yang kesulitan untuk kita manage dalam penggunaan gadget ini. Oke. Sebelum kita mengarahkan mereka ya, sebelum kita mengoreksi perilakunya, sebetulnya kita harus cari tahu dulu mengapa mereka sampai melakukan hal itu. Karena kalau kita nggak betul-betul tahu alasannya, segala bentuk koreksi itu akan sia-sia, justru akan memunculkan perilaku negatif lainnya. Gitu. Jadi ada ahli-ahli yang bilang selalu gini, mengingatkan ya, connect before correct. Gitu. Jadi maksudnya kita harus berkoneksi dulu dengan anaknya, harus terhubung, anak ini harus cukup nyaman bersama kita, baru kita bisa mengoreksi mereka. Gitu. Kalau misalnya hubungan ini, connect ini belum terjadi, correct itu hanya menghasilkan sesuatu, perilaku yang itu benar, tapi ada perilaku negatif lain yang kemudian muncul. Sementara kalau connect-nya ini berjalan, ya udah energinya itu hanya untuk memperbaiki perilaku yang kurang tepat itu, gitu. Nah, jadi ada sebetulnya alasan-alasan ya mengapa seorang anak tuh tidak terus-terusan tekun gitu ya belajar, justru mereka malah membuka hal-hal lain ya gitu ya, YouTube-nya kah, main game kah dan lain sebagainya. Ada yang memang udah nangkep gitu ya. Jadi saking pinternya gitu ya ini anak, ya udah gitu. Ini gurunya udah jelasin, dia udah nangkep. Tapi kan guru harus menjelaskan kepada sekian banyak teman lainnya yang belum nangkep. Gitu. Nah, karena anak ini udah nangkep duluan, bosenlah dia, sehingga dia melakukan hal-hal lainnya, gitu. Terlalu pinter ya anak ya. Itu dia. Nah, pada anak-anak yang terlalu pinter, gitu, kalau kita omelin, dia mungkin udah enak suruh dengerin gitu kan, terus kemudian tetapnya dipaksa gitu ya. Jadi memang mesti dicarikan alternatif kegiatan lainnya. Itu misalnya memang soal-soal buat anak yang lebih pintar itu misalnya dipersulit atau dia ditambahkan jumlahnya dan lain sebagainya. Nah, ada juga nih anak-anak yang dia justru mungkin blank total dengan apa yang dijelasin guru. Jadi kalau yang tadi nangkep banget ya, kalau yang ini dari awal dia udah nggak ngeling sama guru ya. Jadi ini ngomong apa gitu ya, ini penjelasan apa guru sih? Ngomong apa gitu ya. Ini bisa terjadi ya, baik karena misalnya sinyalnya yang bermasalah ya. Jadi ada beberapa anak ya yang memang juga sampai ditangani oleh psikolog dan ternyata ditemukan ini masalahnya bukan di anaknya, bukan di gurunya, tapi sinyalnya. Gitu, karena misalnya rumahnya dia itu sinyalnya. Nah, ini sinyalnya. Ini menarik kan gitu ya. Jadi kayak misalnya ada nih satu, ini input yang menarik juga nih buat orang tua ya, Mbak. Betul Mas. Jadi ini misalnya waktu itu ada salah satu yang kami tangani, ini kayaknya sinyal saya ya yang agak sedikit bermasalah barusan ya. Kita ngomongin sinyal, sekarang sinyalnya bermasalah. Jadi mungkin seperti itu ya. Tapi ini contoh yang benar ya, contoh yang paling sesuai dengan benar. Jadi langsung relate ya. Ya, langsung relate. Jadi kayak misalnya gini, waktu itu ada salah yang kami tangani, anak kelas 2 SD, tadinya tuh dia bagus banget ketika belajar, tapi terus kemudian semenjak dia mengikuti pembelajaran online, itu merosot. Gitu. Jadi kadang-kadang dia ada di depan laptopnya, tapi males banget ya untuk mengikuti. Terus dia nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Terus waktu dilakukan pengecekan, ternyata rumahnya tuh memang berada di tadi tuh satu RT ya yang di gang gitu, dengan sekelilingnya dia tuh ada gedung-gedung tinggi, sehingga sinyalnya keserap nih kayaknya sama gedung-gedung tinggi. Rumah-rumah yang di area situ tidak bisa gitu mendapatkan sinyal yang baik gitu. Dan kalau lagi masa pandemi kan
sarannya adalah nggak keluar-keluar rumah ya. Jadi bagaimana dia mau ke kafe gitu misalnya Ini untuk kayak kita nih. mencari sinyal yang lebih baik, ya kan? Tuh. Nah, jadi dia tetap mencoba untuk bertahan gitu ya di dalam rumahnya itu dengan keterbatasan sinyalnya, tapi akhirnya anaknya jadi blank total nih. Dia benar-benar nggak nangkep apa yang disampaikan guru dari awal sampai terakhir. Jadi kayak gitu, daripada dia nggak nangkep, dia juga males kan gitu. Nah, terus kemudian dia main, dia nonton dan lain sebagainya gitu. Nah, pada yang kayak gini, ya apa boleh buat? Intervensinya atau apa yang bisa dilakukan? Ya memang memperbaiki koneksi sinyal, apalagi gitu kan. Nah, ada alasan lain nih Mas Bem. Misalnya, anaknya ini justru punya, isu-isu tertentu gitu ya sama gurunya atau sama teman-temannya. Dia musuhan kah, habis dimarahin kah sama gurunya, atau habis kesel sama teman-temannya, dan teman-temannya itu juga ada di, kelasnya gitu misalnya ya, itu pun juga bisa, mempersulit si anak untuk bisa berkonsentrasi penuh gitu dalam pelajarannya, dan kemudian membuat dia tuh merasa lebih ingin lari nih, gitu ya, untuk, melakukan kegiatan-kegiatan lain termasuk tadi tuh nonton atau main game gitu. Nah jadi kalau yang kayak gitu, ya tadi tuh masalahnya berarti bukan di sinyal gitu ya, bukan di dia sudah nangkep, tapi mungkin memang mesti dibantu untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan teman-teman atau dengan gurunya itu, gitu. Nah, dan ada banyak lagi sih variasi-variasi masalah, tapi maksud saya adalah tadi tuh, dulu, kenapa nih anak ini kok sampai, melarikan diri dari kelas dengan nonton atau main. Itu kalau kita nggak tahu alasannya, kita nggak bisa betul-betul membantu dengan tepat. Saya kira seperti itu Mas Bem. Oke. Nah, Jadi Mbak Nina, kalau tadi saya dengar penjelasan dari Mbak Nina, sebenarnya kalau kita harus menganalisis apa yang terjadi pada anak-anak kita terhadap penggunaan teknologi itu harus dari perspektif yang luas ya, cara pandang yang luas. Ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan atau barangkali kendala-kendala yang tidak hanya kendala yang biasa, tapi ternyata kendala teknis pun kadang-kadang ini menjadi satu hal yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita mencoba mengatasi persoalan anak-anak kita. Nah, Mbak, tadi kan di sana ada manfaat, banyak banget manfaatnya, dan memang mau nggak mau seperti yang kita bilang tadi bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan buat kehidupan kita sekarang. Nah, Mbak, literasi digital ini menjadi sangat penting ya untuk kita kasih ke anak-anak kita. Nah, tapi bagaimana sih Mbak cara kita yang ya Mbak, berarti kalau tadi saya dengar penjelasan dari Mbak Nina, memang persoalannya tidak 1+1=2 ya, tapi ternyata memang kita harus melihat dari perspektif yang luas. Bahkan persoalan sinyal aja ternyata membuat cerita lain gitu. Jadi kita sebagai orang tua masih harus lihat-lihat juga nih seperti apa. Nah, sekarang terkait dengan penggunaan teknologi secara luas, Mbak. Tadi kan masih ada anak-anak yang memang lepas kendali gitu ya. Artinya mereka tidak patuh pada kita, tidak disiplin. Kemudian juga ada juga nih anak-anak yang sudah mulai memanfaatkan dengan baik untuk diskusi dengan temannya, untuk berhubungan dengan guru, dan bahkan mereka mungkin lebih canggih daripada kita dalam pemanfaatan teknologi gitu. Nah, ini kaitan sama literasi kata. Literasi. Ini seberapa penting sih Mbak literasi teknologi ya, ditanamkan kepada anak baik oleh guru, baik oleh orang tua, sejak umur berapa atau sejak kapan ini biar efektif dan biar pemahaman anak bahwa teknologi itu manfaatnya seperti ini loh gitu. Atau kita tidak boleh loh memanfaatkan teknologi untuk kita salah gunakan. Nah, itu sejak umur berapa itu kira-kira Mbak? Sebetulnya sih bisa dibilang sejak dini ya Mas Bem ya. Dan sejak dini itu tidak berarti anaknya harus diperkenalkan dengan si gadgetnya itu. Katakanlah tadi kita berinteraksi dengan anak kita yang 1,5 tahun. Tadi kan saya sudah sempat bilang ya, 1,5 sampai 2 tahun itu sampai pada saat ini rekomendasinya adalah belum boleh nih menggunakan gadget secara mandiri. Baru bolehnya tuh kalau misalnya berinteraksi, misalnya menelpon atau video call gitu ya dengan orang lain, misalnya nenek atau kakeknya atau siapapun itu. Nah,
Itu pun tetap kita bisa berikan literasi walaupun kita tidak memberikan gadget tersebut kepada anaknya. Contohnya dengan kita menyampaikan seperti ini, "Hati-hati pegangnya ya Nak," gitu ya. "Kalau ini jatuh nanti jadi rusak." Gitu misalnya. Itu sudah menjadi literasi untuk si gadgetnya itu sendiri. Kemudian, kita bisa menyampaikan, "Wah asik ya kita bisa ngobrol sama nenek. Padahal kita udah lama nggak ketemu nenek. Nenek rumahnya jauh banget," gitu. Nah, itu kita sudah menyampaikan manfaatnya gadget itu antara lain untuk kita bisa berinteraksi loh dengan orang-orang yang tidak sedang berada bersama kita ya, termasuk bahwa dia nih bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang sekarang ini sedang jauh, gitu misalnya seperti itu ya. Hmm. Nah, kemudian semakin anak ini besar ya, misalnya tadi usia apa yang sudah bisa menggunakan secara mandiri ya, tapi dengan terbatas, katakanlah ini usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, mungkin anaknya udah seneng foto-foto, udah seneng klak-klik gitu ya, gadget orang tuanya. Nah, itu kita bisa menyampaikan, eee, kalau mau foto lihat-lihat gitu. Misalnya kita bisa bilang, "Kalau lagi mandi nggak ada yang boleh difoto." Gitu. Nah, itu kan sebetulnya mengajarkan juga kepada anak, apa ya, jangan telanjang di depan layar gitu Berkamera, ya. ya, Itu penting ya. sekali loh gitu ya. Nah, termasuk juga, menghormati orang lain dengan gadgetmu gitu ya. Kalau orangnya nggak mau difoto, jangan difoto, gitu. Kita bilang dulu sama orangnya, "Boleh nggak saya foto?" Gitu, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian, apa, kan biasanya udah mulai, melihat-lihat gitu ya, kita bisa menyampaikan, "Oh, nggak semuanya ini boleh di, eee, pencet-pencet gitu ya, atau di, klik-klik gitu, ya. Ada yang kalau mau klik yang itu harus bilang dulu sama ibu," gitu. Nah, itu pun kita mengajarkan, pentingnya konsen atau izin gitu ya dalam penggunaan gadget, termasuk juga bahwa ada, aplikasi tertentu yang boleh dia gunakan dan ada yang tidak boleh dia gunakan gitu. Eee, kita juga bisa sih membatasi lewat misalnya, kan ada ya sekarang, child screen gitu. Jadi, eee, ketika misalnya anak kita menggunakan, gadget, itu kita memastikan bahwa yang ada di, layarnya itu hanya, aplikasi-aplikasi yang memang ramah anak gitu. Aplikasi perbankan tidak ada di situ, aplikasi email kantor nggak ada di situ gitu misalnya ya. Terus Iya, kemudian iya. aplikasi apalah gitu ya, yang lain juga nggak ada di situ. Itu bener-bener yang, child friendly, application gitu misalnya gitu. Nah itu misalnya, kita bisa sampaikan, "Nih apa yang kamu buka itu beda sama yang, ayah buka." Karena ada yang buat kerja gitu, ada yang buat, mmm, urusan kantor gitu misalnya ya. Itu juga memberikan, pesan pada anak bahwa ada begitu banyak aplikasi yang ada sebetulnya di gadget dan itu bisa bermanfaat gitu buat kita juga gitu ya. Terus kemudian juga kayak misalnya, batasan-batasan gitu ya bahwa, kalau nantinya tuh kita mau, posting di, sosmed, ada yang nggak boleh diposting gitu. Kayak misalnya nih, kita mau pergi, ke kota lain, ada tiket. Nah, tiketnya jangan diposting gitu ya, jangan ditunjukin sama orang-orang lain. Kita aja yang tahu, kita aja yang pegang, hati-hati ya Nak, gitu. Terus kemudian kalau misalnya, eee, apa, termasuk yang kayak kita lagi berada di mana, nggak usah langsung kita, cerita gitu di sosmed gitu, sedang berada di mana gitu ya. Apalagi kalau kita lagi sendirian atau lagi ada orang di rumah yang sendirian gitu. Karena itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang, niatnya nggak baik gitu. Misalnya lagi sendirian terus tahu-tahu disamperin ya, kemudian ada yang melakukan hal-hal buruk gitu kepada orang tersebut gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam keseharian, baik pada anak-anak yang kecil maupun yang besar, kita bisa menyampaikan segala bentuk literasi digital. Tentunya sesuai dengan konteksnya, dengan bahasa yang sesuai dengan pemahamannya gitu ya, dengan, isi literasi digital yang memang, sesuai dengan apa yang sedang, dia alami gitu. Jadi jangan juga kita tuh menyampaikan sesuatu literasi digital yang sebetulnya, kompleks banget gitu ya untuk anak-anak gitu. Yang sederhana-sederhana aja, begitu dia paham, ada batasan-batasannya, begitu dia paham bahwa, oh ini harus dicek lagi ininya, nggak boleh itu, bolehnya ini, mesti digimanain. Nah, itu kan akan menjadi
pondasi dia dalam berperilaku kepada orang-orang lain nantinya. Seperti itu, Mas Bem. Iya, jadi lewat tindakan, simple, tapi udah dipahami ya. Beda sih ya kalau yang ngomong Mbak Nina gitu ya. Kita nggak kepikiran untuk memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah ini mudah-mudahan Kindizen ini dapat ilmu yang banyak. Ini sesuatu yang sederhana gitu, tapi kita sering tidak terpikirkan gitu. Memberikan contoh-contoh yang simple lewat tindakan langsung gitu ya Mbak ya. Keren Mbak. Thank you banget Mbak Nina. Nah Mbak, kalau kita itu tadi kan kita ngobrolin tentang anak-anak yang mungkin masih usia SD atau ke bawah gitu ya, masih TK. Nah sekarang ini ada sebenarnya bukan sekarang ya, ini fenomena ini sudah berlangsung beberapa lama gitu, terkait dengan gaming gitu ya, yang tadi dibahas di awal. Ini menjadi satu hobi baru buat anak-anak digital gitu. Bahkan mereka lupa makan, mereka lupa mandi, mereka lupa belajar gitu. Nah sekarang memang sudah ada e-sport, bahkan di sekolah-sekolah sudah banyak ada ekstrakurikuler yang menaungi anak-anak yang hobi di situ. Juga pertandingan-pertandingan juga banyak. Yang artinya bahwa sebenarnya sudah ada fasilitas. Tapi kan tidak semua anak akhirnya bisa terfasilitasi atau terakomodasi melalui e-sport. Atau bahkan mungkin yang penyuka game, mereka masih belum mengenal betul gitu dunia e-sport. Nah, menurut Mbak Nina ini sebenarnya fenomena gaming, kemudian fenomena e-sport, dan sebenarnya apakah ada dampak positifnya sih sebenarnya kalau misalkan anak itu kita arahkan ke e-sport saja gitu, instead of mereka itu menjadi kecanduan gaming gitu. Ya, ini menurut Mbak Nina seperti apa sih Mbak? Jadi Mas Bem sebetulnya balik lagi, mau itu e-sport ya atau sebetulnya penggunaan gadget untuk belajar ataupun penggunaan gadget untuk main-main yang biasa ya, maksudnya games biasa yang bukan e-sport gitu ya, itu sebetulnya semuanya bisa kok bermanfaat ya asalkan batasan-batasannya tuh jelas gitu. Nah terkait dengan e-sport gitu ya, itu manfaatnya sebenarnya luar biasa banyak gitu ya. Jadi contohnya beberapa kegiatan e-sport itu kan ya banyak ya kegiatan e-sport itu games-gamesnya itu sebetulnya berstrategi gitu. Nah, ketika games itu berstrategi, maka supaya mereka betul-betul bisa mikirin strateginya, itu kan pertama harus konsentrasi dulu. Jadi dia belajar untuk bisa fokus, bisa mempertahankan fokusnya alias berkonsentrasi. Terus kemudian dengan mereka bisa fokus, mereka kan jadi bisa menangkap dengan lebih cepat langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan atau yang dilakukan oleh lawan mereka. Gitu. Nah, mereka juga bisa mengingat gitu ya, oh oke, kalau gitu saya mestinya bisa melakukan ini daripada melakukan itu karena pengalaman latihan yang sebelumnya gitu misalnya. Lalu tadi tuh kemampuan analisisnya itu kan juga semakin meningkat dan kemampuan berstrateginya itu jadinya juga meningkat. Nah, ketika e-sport ini dilakukan dalam tim, maka ada keterampilan yang juga meningkat, yaitu keterampilan bekerja sama. Kita tahu bahwa bekerja sama itu tidak berarti selalu memimpin, tetapi kadang-kadang menyerahkan diri untuk dipimpin, gitu ya. Itu buat orang yang agak-agak banci atur gitu ya, itu kan susah ya menyerahkan diri untuk dipimpin gitu. Iya. Tapi ini penting gitu ya. Iya, betul. Ketika kita meyakini bahwa oke, nggak apa-apa dia yang nge-lead tapi gue ikut pasti aman gitu. Nah itu bukan sebuah keyakinan yang mudah buat orang banci atur gitu, tapi ini ketika kita dilakukan dalam tim ini menjadi terlatih gitu. Sesekali kita yang memimpin, sesekali kita yang dipimpin, dan bagaimana kita bisa tetap berkontribusi baik sebagai pemimpin ataupun yang dipimpin gitu, sehingga kerjasama ini memang betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nah itu tadi berbagai manfaat e-sport ini. Nah memang bisa juga nih gitu ya risikonya anak itu jadi kecanduan gitu. Tapi balik lagi, sebetulnya kalau sampai kecanduan, seringkali masalahnya bukan terletak pada e-sportnya, bukan terletak pada gamesnya, namun ada hal-hal lain yang si anak ini tuh kekurangan.
yang kemudian dia cari lewat kegiatan lain, antara lain e-sport gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya mau mengoreksi kecanduannya, jangan cuma menyalahkan kegiatan ber-e-sport, tapi cari tahu ada apa yang kurang pada anak ini sehingga dia larinya itu kepada e-sport, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian pembatasannya seperti apa? Balik lagi, ada pembatasan durasi ya, misalnya setiap tadi tuh 20 menit dia mengarahkan mata ya ke jarak 20 kaki selama 20 detik, dan misalnya setiap 2 jam ya dia stretching gitu, jangan terus-terusan ada di depan layar gitu ya, atau berapapun itu 1,5 jam kah atau 1 jam, dan terserah pokoknya tergantung itu tergantung gamesnya, tergantung babak permainan dan lain sebagainya. Nah terus kemudian juga penting adalah adanya diskusi oleh coachnya gitu. Kita tahu bahwa beberapa e-sport itu terkesan agresif ya, terkesan kasar tuh, dan sebetulnya ini bisa dimaknai positif maupun negatif. Nah, supaya ini bisa menjadi lebih positif, maka perlu ada diskusi-diskusi yang cukup matang yang bisa diberikan misalnya oleh coach gitu. Bisa juga ini bukan oleh coach tapi oleh orang tua ataupun pendamping gitu ya. Jadi anak-anak ini juga memahami bahwa itu tuh betul-betul hanya di games, tidak di dunia nyata. Kemudian bahwa itu adalah sebuah strategi, bukan niatan pribadi kita gitu ya. Ketika kita menyerang pihak lawan, bukan berarti saya menyerang si orang itu, karena hubungan kita sih aslinya baik-baik aja. Hanya karena ini dalam games, maka inilah gitu kegiatan kita gitu ya. Pembahasan ini walaupun kesannya kan gitu aja semua orang tahu, enggak semua orang tahu. Apalagi remaja justru perlu nih diingatkan adanya perbedaan-perbedaan nuansa yang semacam ini, supaya dia enggak betul-betul jadi terlibat mendalam sekali gara-gara dia menganggap seseorang itu adalah musuhnya di games, kemudian dia juga musuhan gitu, kan beda ya gitu ya. Nah, tapi ini kan bukan sesuatu yang gampang buat seorang anak ataupun remaja. Jadi disinilah sebetulnya butuh diskusi dengan coach ataupun dengan pendamping atau orang tua gitu. Nah, ketika tadi durasinya sudah ada batasan, terus kemudian ada diskusi-diskusi ya, ditambah dengan ya tentunya tuh tetap menjaga kehidupan lifestyle yang baik ya, tentunya ini akan lebih banyak manfaat kok daripada kerugiannya gitu. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngobrol dari perspektif anak nih, dari sudut pandang anak. Nah, sekarang bagaimana nih orang tuanya sendiri nih, Mbak? Kadang-kadang kan ada problem yang muncul karena gap, ada kesenjangan antara knowledge-nya anak dengan knowledge-nya orang tua di bidang digital ya. Kan anak-anak sekarang itu kan lahir sudah digital banget lah, mereka udah menguasai. Sementara kita orang tua sering kesulitan dan akhirnya menjadi problem tersendiri karena kesalahpahaman atau kesenjangan tadi. Nah, kalau untuk orang tua sebenarnya tipsnya seperti apa agar orang tua ini mampu menjadi orang tua yang bukan baik ya, orang tua yang mungkin tepat gitu dalam memberikan pengarahan kepada anak, fungsinya sebagai orang tua di era digital yang semua serba digital dan berteknologi. Biar nggak ada gap, biar nggak ada clash juga antara anak dan orang tua. Oke, jadi langkah pertama yang sangat penting adalah orang tuanya open mind sebetulnya. Open mind ini mencakup bahwa dia itu tahu ini adalah sesuatu yang berbeda, dan berbeda belum tentu salah gitu ya. Bisa saja berbeda terasa salah karena kita tidak tahu atau kita belum tahu gitu. Jadi dengan kita open mind, kita perlu ada follow up-nya nih, yaitu kita mempelajari hal tersebut gitu ya. Itu apa sih nak, games apa sih nak gitu ya, cara mainnya gimana, terus kamu mainnya siapa itu loh, jadi nggak harus ketemu sama orangnya, orangnya bisa di Amerika gitu ya, kayak gitu ya. Emang kalau kita open mind kita jadi bisa belajar gitu ya, bisa lebih banyak tahu gitu tentang hal tersebut gitu. Nah terus kemudian jika memungkinkan terlibatlah gitu. Jadi
kalau orang tuanya juga merasa, "Oh oke, kayaknya saya harus, bisa mendampingi anak saya." Nah jadi, ya coba aja gitu ya untuk misalnya ikut bermain dengan anaknya gitu ya, ikut mencari segala informasi gitu ya tentang hal tersebut gitu. Adanya perilaku mencari informasi ataupun ikut bermain, buat anak ini nantinya bisa dimaknai sebagai, "Oh orang tua saya tuh mau menerima saya apa adanya, orang tua saya mau belajar untuk bisa mendampingi saya dengan lebih baik," gitu. Dan itu bisa mengakrabkan hubungan antara orang tua dengan anak, gitu. Nah, terus, kemudian, kalaupun misalnya, "Aduh saya itu nggak punya waktu, ini aja sama kerjaan kantor udah belibet," gitu misalnya ya, atau, "Aduh ini bahasanya apa gitu ya, saya segitu gapteknya nggak ngerti deh," gitu. Mungkin bisa dilakukan langkah-langkah lain, yaitu memang mendekatkan hubungan dengan anak ini, gitu ya. Bisa dengan punya waktu-waktu untuk mengobrol, bisa dengan, punya waktu untuk ketawa bareng, cerita-cerita bareng, gitu ya. Sehingga anaknya itu juga tetap merasa nyaman dengan orang tuanya. Dan dengan anaknya ini merasa nyaman dengan orang tuanya, eee, dia tetap bisa terbuka gitu ketika ada kondisi-kondisi yang, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak baik gitu kondisinya, gitu. Nah, saya jadi, ingin share sedikit nih, Mas Bem tentang pengalaman saya pribadi, gitu. Jadi kalau anak saya kan, Ya, juga, Mbak. sudah mulai, mencoba gitu ya games-games e-sport itu, gitu. Nah, buat saya, untunglah saya udah sempat tahu gitu ya, waktu itu juga diajakin Mas Bem nih, "Wah ini loh ceritanya begini," gitu ya. Nah jadi Iya, paling iya, nggak udah ada pengetahuan gitu. Nah, iya. kepingin ikutan ya dengan dia untuk menunjukkan bahwa, "Oh iya saya juga mau terlibat sebagai orang tua." Tapi apa daya punya keterbatasan gitu, keterbatasan waktu, Iya, iya. keterbatasan pengetahuan ya juga gitu ya. Nah, jadi, kemudian yang saya pilih adalah, oke kayaknya ya udah, saya nggak terjun ke dalam games yang sama. Tapi, sesekali saya akan tetap, ngobrol dengan anak saya tentang games yang dia pilih gitu. Di luar itu, kita punya interaksi yang lain-lain lagi, interaksi tentang, makanan lah, interaksi Iya. tentang tempat liburan lah, interaksi tentang temannya, interaksi tentang gurunya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali obrolan, banyak interaksi gitu ya yang hangat gitu. Sehingga ketika misalnya dia, merasa punya masalah gitu, "Ini nih temenku yang untuk main game nih gini gini gini," gitu ya. Dia bisa cerita secara terbuka gitu kepada kita sebagai orang tuanya. Dan dengan kita tahu, oh anak ini ternyata punya masalah gitu ya, atau kok ada perubahan ya pada anak ini, kita bisa dengan cepat langsung membantunya gitu. Kita juga bisa, membantu lebih sesuai dengan kebutuhan dia, karena kita lebih mengenal dia, gitu Mas Bem. Jadi, nggak harus juga kok, anaknya suka, misalnya Mobile Legends terus kita harus main Mobile Legends gitu, nggak harus kok gitu ya. Apalagi misalnya, ya elah ini memori di HP juga udah ngepas gitu, udah lewat ya untuk Iya, main iya. gitu gitu ya. Ya elah ini nanti ketahuan sama kantor, gitu kan, udah jadi masalah baru tuh gitu ya. Iya, Berarti lakukan langkah lain, tapi soal kedekatan itu bagaimana kita connect dengan anak kita itu tetap penting apapun alasannya. iya, menarik ya. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan kita yang tadi Mbak, beberapa poin, memang sebenarnya kita sebagai orang tua ya tidak perlu khawatir dengan kehadiran teknologi digital yang sekarang ada, karena apapun teknologi digital baik adanya, hanya memang kita harus selalu berada di samping anak-anak kita agar mereka juga mengerti manfaat yang sebenarnya seperti apa, kemudian filosofi di balik teknologi seperti apa, sehingga terhindar dari penyalahgunaan yang kita inginkan. Kan tadi Mbak Nina juga cerita bahwa ternyata teknologi juga bisa mendekatkan antara orang tua dengan anak dengan berbagai cara, yang tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Mbak Nina yang luar biasa. Keren banget Mbak, terima kasih. Nah ini ada satu pertanyaan penutup nih buat Mbak Nina. Rekomendasi Mbak Nina nih terkait dengan teknologi yang bermanfaat bagi pola tumbuh kembang anak. Nah, rekomendasi Mbak Nina seperti apa untuk closing kita obrolan Oke. kita?
Ya. Oke, baik. Jadi ketika merekomendasi, tentunya saya juga nggak bisa menyebutkan merek atau produk atau aplikasi tertentu Ya. gitu ya. Ya. Tapi yang saya bisa bilang adalah kalau kepada anak-anak yang masih kecil ya, dalam hal ini 2 tahun ke atas, cobalah cari aplikasi yang memungkinkan anak itu tetap banyak bergerak, tetap banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Ya. Jadi Ya. misalnya katakanlah ada aplikasi nih yang memang bukan hanya anaknya itu cuma seret gitu, tapi misalnya ada instruksi-instruksi untuk anaknya meloncat gitu, terus kemudian anaknya ngobrol sama ayahnya, Ya. Ya. menanyakan sesuatu kepada ibunya, meminta sesuatu gitu, sehingga anak ini juga tetap punya interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan tadi adalah program-program yang untuk anak-anak yang lebih kecil. Kalau kepada anak-anak usia sekolah, memang aplikasi, produk atau lain sebagainya perlu dikaitkan dengan minatnya mereka gitu. Jadi kayak misalnya anak-anak yang suka dengan matematika gitu ya, jangan salah, ini juga cukup banyak. Ini bisa diberikan games atau aplikasi tertentu yang memang memperluas minatnya dalam hal tersebut gitu ya. Juga kepada anak-anak yang punya minat-minat yang lain, mungkin tentang menari kah, mungkin tentang memasak kah gitu dan lain sebagainya, itu bisa kita carikan aplikasi atau produk yang memang terkait gitu ya rekomendasinya. Nah, kemudian buat yang remaja ini juga tentunya semakin kompleks gitu, karena kemampuan mereka dalam memahami itu juga semakin abstrak dan semakin kompleks. Jadi perbanyak juga aplikasi atau produk apapun yang memang mereka bisa berinteraksi gitu. Nah, tapi memang catatannya adalah untuk semua usia ini ya, baik yang masih kecil, usia sekolah ataupun usia remaja, tetap perlu adanya kedekatan gitu ya dengan orang tua supaya anak ini tetap terdampingi dalam penggunaan dalam perilaku gadgetnya itu gitu. Jadi mereka juga tetap di dalam koridor gitu. Nah, selain pembatasan durasi dan pembatasan kontennya, penting juga untuk menambahkan healthy lifestyle gitu, alias gaya hidup yang sehat gitu, supaya betul-betul apa yang dilakukan lewat gadgetnya itu memang hanya hal-hal yang bermanfaat, ditambah dengan tidak berkurang gitu kemampuan tubuh kita dalam beraktivitas keseharian karena gaya hidup yang sehat, sehingga memang ya semaksimal mungkin yang kita bisa dapatkan gitu manfaatnya dari kegiatan kita dengan gadget gitu ya. Dan supaya kita betul-betul bisa mendampingi, pastinya orang tua mau nggak mau mesti terbuka pikirannya ya, dan tetap punya motivasi atau semangat gitu ya untuk terus bisa mendampingi anak-anaknya dan terus berinteraksi dengan anak-anaknya. Jangan lupa connect before correct. Jadi sebelum kita bisa mengoreksi anak-anak, kita perlu memastikan kedekatan hubungan kita dulu dengan anak-anak kita. Itu Mas Bim. Iya, mantap. Connect before correct ya, Mbak. Akan saya ingat selalu itu. Dan mungkin Vincent juga catat ini ya, ini satu petuah yang luar biasa. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan banyak hal bahwa sekali lagi teknologi baik adanya, mari kita gunakan seoptimal mungkin agar kita juga kehidupan kita akan jadi lebih baik, lebih efisien, lebih produktif, lebih kompeten, dan lebih baik lah intinya ya, dengan penggunaan. Sudah sewajarnya kewajiban kita untuk juga sharing, kita punya knowledge, kemudian saran kita kepada anak, bagaimana kita juga bisa membina anak-anak kita agar mereka juga memahami, memiliki literasi yang baik. Dan kepada enterprise nih, dunia bisnis, tadi Mbak Nina punya saran menarik bahwa ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat dalam mendekatkan anak dan orang tua dan juga mendorong anak untuk aktif, produktif gitu. Nah, buat pengembang layanan nih, pengembang aplikasi, ayo kembangkan sebanyak mungkin ya aplikasi-aplikasi positif yang kira-kira bisa mendorong keluarga, tidak hanya anak, untuk beraktivitas yang lebih positif, kemudian lebih dekat, dan jangan sampai teknologi digital ini menjauhkan yang dekat gitu, Mbak. Kan kadang-kadang kita kan kemana-mana udah kita saling dekatan masih WhatsApp-an gitu, padahal kita ada di dekat ya. Tapi bagaimana teknologi ini justru makin mendekatkan
semua keluarga, semua anak, semua kerabat, sehingga akan semakin hangat dan semakin damai hidup kita. Kira-kira seperti itu ya Pak. Thank you banget Mbak Nina. Ini sangat insightful obrolan kita. Tadi saya bilang ke Vincent bahwa ini episode yang sangat unik, sangat spesial karena kita mencoba untuk diskusi dari perspektif yang berbeda. Dari sisi end user, dari sisi orang tua, dari sisi anak, dan kita sudah mendengarkan dari pakarnya langsung. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nina ini tetap nancep nih di benak kita, di otak kita, sehingga kita tidak salah dalam menggunakan teknologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Thank you banget Mbak Nina, sehat-sehat selalu, dan kita nanti akan bertemu lagi kapan-kapan, mungkin offline kalau sudah memungkinkan, ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi. Ngomong yang luar biasa seru dengan Mbak Nina, selalu gak ada. Oke, thank you banget Vincent sudah bersama kita, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen, termasuk apabila kalian ingin menghadirkan atau berharap kita menginterview seorang tokoh, kalian juga boleh kasih usulan kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you banget Vincent, sehat-sehat selalu, dan sekali lagi meskipun PPKM sudah diturunkan levelnya, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi prokes sehingga kita bisa tetap sehat di tengah situasi yang masih dalam kondisi pandemi sekarang. Oke, selamat bertemu lagi di episode yang akan datang dengan cerita-cerita yang sama serunya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Bye. Mbak Nina, thank you. Terima kasih, sampai ketemu. Sampai ketemu Mbak Nina. Bye-bye. Hai sahabat TB semuanya. Siapa yang di sini kalau di rumah lagi berduaan atau main sama anaknya suka mati gaya? Bingung mau ngapain? Ujung-ujungnya kita nyetel TV atau ngasih handphone atau ngasih gadget. Boleh kok ngasih gadget, tapi baiknya juga kita perlu seimbang antara dunia layar dan dunia nyata. Nah, gimana nih seimbang dunia nyata? Ya kita ngobrol, kita main bareng. Karena kan dunia anak dunia main ya. Kalau kita ajak ngobrolin saham mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita ajak main, mereka mau main sama kita. TB Time hadir buat Anda semuanya, buat mengisi waktu Anda bersama dengan anak-anak Anda semuanya. Dan tentunya bisa mendekatkan hubungan kita sama anak, karena kita bersenang-senang bersama. Plus lagi di beberapa mainan sudah disiapkan panduan dari psikolog TB Time, dan tentunya panduan ini isinya buat perkembangan anak-anak kita, sensori, motori, dan juga kognitif, dan tentunya panduan cara memainkannya. Jadi semuanya singset gampang, mainan yang lain tinggal dimainin aja. Kalau gitu sampai ketemu di rumah kamu ya sahabat TB. Reach Instagram kami, Tokopedia dan juga Shopee, dan sampai ketemu sahabat TB semuanya. Bye-bye. Finity proudly present Parenting Podcast. All about parents.